One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di materi fungsi kuadrat. Di video kali ini Miss akan menjelaskan tentang bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Simak baik-baik ya. Oke, pertama langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat apa aja ya? Pertama, kita harus memperkirakan dulu nih karakteristik grafiknya. Kita sudah pelajari ya di video sebelumnya. Lalu yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu X-nya. Lalu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Keempat, kita tentukan titik puncak atau optimum atau titik balik. Nah ini istilahnya banyak ya. Jadi kalau titik balik bisa maksimum, bisa minimum gitu. Kemudian kita gambarkan ya, kita gambarkan titik-titiknya, kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut. Nah, bentuknya tapi kurva, jadi jangan pakai penggaris ya. Nah, digambarkannya pada diagram Kartesius. Oke, karakteristik grafiknya dulu, masih ingat ya kemarin di video sebelumnya kita bisa lihat dari nilai A dan nilai D-nya, diskriminannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya karakteristik grafiknya. Jadi biar kita tahu dulu gambarannya. Oh, nanti gambarnya begini nih. Nah, kalau nggak begini berarti salah. Nah, bentuk yang seperti ini maka dia punya nilai minimum. Sedangkan gambar yang seperti ini dia punya nilai maksimum. Oke, berikutnya titik potong sumbu koordinat. Nah, setelah kita punya karakteristiknya, kita cari titik potongnya. Pertama, titik potong dengan sumbu X itu didapat ketika Y-nya sama dengan 0, maka pembuat nolnya nih ya, sama aja kita cari pembuat nolnya. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y, itu X-nya 0. Nah, otomatis kalau X-nya 0, pasti titik potong dengan sumbu Y-nya itu ya si C-nya itu ya. Nah, titik potong dengan sumbu X, nah ini kita nanti ketemu kan X1 sama X2, maka titiknya adalah X1, 0 dan X2, 0 ya. Jadi X1, X2 kan pembuat nolnya nih. Titiknya tinggal karena Y-nya 0 X1, 0 dan X2, 0. Sedangkan titik potong dengan sumbu Y karena X-nya 0, maka 0, C. Karena kalau 0 dimasukin ke fungsinya, maka ya ini 0 tambah 0 hasilnya C gitu. Jadi 0, C. Nah, kita udah punya 3 titik nih harusnya nanti ya. Nah, berikutnya titik optimum atau titik puncak atau titik balik atau ada yang bilang juga titik ekstrim. Nah, ini ada 2 kemungkinan, bisa maksimum kalau A-nya negatif atau minimum jika A-nya positif ya. Nah, kalau titik puncaknya kita misalkan X, Y, nah nilai X-nya itu kita dapat dari sumbu simetri. Masih ingat ya sumbu simetri? Nah, kalau kita punya 2 pembuat nol, kita bisa tambahkan lalu bagi 2, atau kita pakai rumus X sama dengan min B per 2A. Nah, nilai Y-nya itu adalah nilai optimum, bisa maksimum, bisa minimum. Ada 2 cara juga. Ketika kita sudah dapat nilai X dari sumbu simetri tadi, maka tinggal kita masukkan bisa ke rumus fungsinya. Atau mau pakai rumus juga boleh. Yaitu D per min 4A ya, B kuadrat min 4AC per min 4. Biasanya kalau X-nya bilangan bulat, Miss lebih suka masukkan ke rumus fungsi, tapi kalau X-nya pecahan gitu, lebih suka pakai rumus. Nah, sehingga kalau kita udah dapat X sama Y-nya, titik puncaknya itu adalah X, Y. Oke, gampang ya. Sekarang kita coba contohnya nih. Oke, ini contohnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat X kuadrat min 2X min D. Pertama kita cari karakteristiknya dulu ya, dari diskriminannya. Nah, dapat. Ternyata ketika kita hitung diskriminannya 36, positif berarti ya. Karena A-nya juga positif, maka bentuknya terbuka ke atas, memotong sumbu X di 2 titik. Ya, kurang lebih nanti gambar grafiknya begini nih. Ya, kita punya gambaran, nanti pokoknya gambarnya harus bentuk begini gitu. Nah, langkah berikutnya kita mencari titik potong dengan sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, kita jadikan nih X kuadrat min 2X kurang 8 sama dengan 0. Difaktorkan, X tambah 2X kurang 4 sama dengan 0. Dapat X1-nya min 2, X2-nya 4. Sehingga titik potong dengan sumbu X-nya adalah min 2,0 dan 4,0.
Berikutnya titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, ya udah tinggal kita masukkan deh, ya 0,8. Berikutnya, masih soal yang tadi ya, kita cari titik optimum. Ya, titik optimumnya pakai rumus min B per 2A untuk X-nya. Dapatlah X-nya sama dengan 1. Kemudian Y-nya, kita tinggal input nih, karena bilangan bulat, masukkan ke fungsi, dapat min 9 Y-nya. X-nya 1, Y-nya min 9, berarti titik optimumnya 1, min 9. Oke? Nah, dari yang tadi kita udah punya ya. Pertama titik potong sumbu X tadi min 2,0 dan 4,0. Titik potong sumbu Y 0,-8, titik optimumnya 1,-9. Terus sketsa grafiknya seperti ini. Nah, dari informasi ini kita gambar. Nih ya. Gambar. Siapkan dulu koordinat kartesiusnya. Kita titik min 2,0. Nah, kita gambarkan. Lalu 4,0. Nah, di sini. Kemudian 0,-8 di sini. Terakhir 1,-9 di sini. Ya. Nah, kalau sudah kita hubungkan bentuknya kurva, jangan pakai penggaris. Nah, kita tarik garis, dapat. Nah, ini dilebihin sedikit ya, karena tidak ada batas daerahnya. Jadi kita lebihin aja sesuai sama koordinat yang kita bikin, kita siapkan. Oke, mudah ya. Jadi kalau sudah menguasai materi sebelumnya sih, insya Allah ini lebih mudah lagi ya, karena ini hanya tinggal satu step lagi menggambar saja. Oke? Mudah-mudahan penjelasan dari Miss bisa difahami ya dan membantu kalian dalam proses pembelajaran nantinya. Nah, sekarang Miss kasih tugas untuk kalian latihan, sekalian membuktikan bahwa kalian sudah menguasai materi ini. Oke, ada 2 LK ya. Yang LK pertama ini ada 5 soal. Gampang ya, tinggal pakai rumus-rumus semua ya, kemarin sudah ada. Kemudian LK3-nya hanya 1 soal, itu menggambar ya. Jadi yang LK2 ini hanya hitungannya, LK3 menggambar. Nah, untuk yang diajarin sama Miss Ari langsung dikerjakan di si jamatnya saja. Oke? Selamat mengerjakan dan selamat belajar, sukses terus untuk kalian. Kita ketemu lagi di video-video Miss Ari berikutnya.